datang di channel kami, Magister Teknologi Pendidikan Unsri. Don't forget to like, comment, and subscribe. Oke, podcast kali ini bersama saya Dila Rosita sebagai host, kita akan berdiskusi mengenai pendidikan Indonesia dengan subjudul tantangan dan harapan. Kali ini saya nggak sendiri nih, saya ditemani oleh narasumber kita yang hebat. Beliau adalah Bapak Dr. Hartono, Master of Arts. Dari 2021 hingga sekarang, beliau merupakan Dekan FKIP Universitas Sriwijaya. Beliau telah menyelesaikan doktoral program di Universitas Indonesia dan juga Ohio University USA pada Science Education Field pada tahun 2010. Beliau juga telah menyelesaikan Magister Program di Early Childhood Education pada tahun 1996 di Ohio University Columbus USA. Beliau juga salah satu lulusan dari Faculty Teacher Training and Education di Universitas Sriwijaya. Yuk kita kenalan dengan beliau. Hai Bapak, selamat sore. Hai, selamat sore. Salam kenal Pak. Sama-sama. Iya, mungkin Bapak bisa sapa audiens kita Pak, satu atau dua kata. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, mungkin sebelum kita mulai diskusi kita, boleh nggak Pak kalau kita main games dulu nih? Iya. Boleh ya? Silakan. Oke, jadi gamenya ini judulnya adalah pernah atau tidak pernah. Ya. Jadi pertama kita akan buka 5 jari pertama, kemudian secara bergantian kita akan menyebutkan satu kalimat mengenai masa kita di sekolah nih. Contoh ya, saya pernah misal dimarahi guru gitu. Kalau misal saya pernah, maka kasih itu tuh satu jari gitu. Tapi kalau tidak, kita biarkan jarinya terbuka gitu Pak ya. Nanti orang yang pertama kali menutup kelima jarinya adalah orang yang kalah gitu Pak ya. Siap? Siap, oke. Mau dimulai dari saya boleh? Boleh, oke. Pernyataan pertama, saya pernah bolos sekolah karena main game dengan teman. Ngaku saya Pak. Oke, silakan Bapak. Saya pernah bolos sekolah gara-gara mau jalan-jalan dengan teman. Saya juga Pak. Oke, pernyataan ketiga, saya pernah dimarahin guru karena lupa tidak mengerjakan PR. Sama Saya juga. Silakan Bapak. Saya pernah dihukum guru untuk lari keliling lapangan. Aduh, saya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya, saya pernah terlambat datang ke sekolah. Sama saya. Makanya saya nih Pak yang kalah itu semua. Iya, selamat Bapak. Mungkin nanti dikondisikan ya Pak oleh panitia tentang hadiahnya. Oke. Kita cut dulu, boleh? Boleh dicoba dulu nggak Pak? Harus sebelum. Oke, kita masuk ke acara inti nih Pak sebenarnya di podcast kita sore ini. Kita akan bahas tentang pendidikan Indonesia berupa tantangan dan harapan nih Pak. Mungkin pendidikan ini kan menjadi salah satu fondasi masa depan bangsa ya Pak ya, jadi kan krusial banget nih di Indonesia. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak tentang kesetaraan pendidikan di Indonesia. Mungkin ini juga menjadi salah satu United Nations SDG ya Pak ya, Sustainability Development Goals yang nomor 4 kalau saya tidak salah mengenai kesetaraan pendidikan. Menurut Bapak, apakah pendidikan di Indonesia ini sudah setara nih Pak? Padahal Indonesia kan terdiri dari ribuan pulau, terdiri dari berbagai macam suku dengan latar belakang budaya berbeda. Menurut Bapak bagaimana? Ya, jadi kesetaraan ini merupakan isu yang sangat penting tentunya selalu didiskusikan karena Indonesia ini memang negara kepulauan ya, dari Sabang sampai Merauke. Namun pemerintah sudah sangat bagus dalam hal ini, sudah menetapkan standar pendidikan nasional di mana sekolah harus mengacu kepada 8 standar pendidikan nasional itu. Jadi ini tantangan juga bagi kita sebagai pengelola pendidikan, bagaimana bisa memotivasi sekolah untuk mencapai standar nasional pendidikan. Tentu dari kesenjangan yang tinggi, tentu dari hal mutu tentunya. Sekolah-sekolah yang ada di ibu kota tentu memiliki standar nasional
di atas daripada standar nasional itu, bahkan mencapai standar internasional dengan semua fasilitas yang ada di kota. Kemudian tentu ini menjadi tantangan bagi pada sekolah-sekolah yang ada di daerah, misalnya di Papua, di mana keterbatasan dalam hal ini internet, misalnya sekolah-sekolah yang ada di desa, sekolah yang ada di kecamatan. Nah, ini juga menjadi tantangan daripada pengelola pendidikan. Namun pemerintah selalu berproses untuk selalu meningkatkan kesetaraan ini. Paling tidak telah mencanangkan 8 standar pendidikan nasional yang menjadi harapan bisa menyetarakanlah mutu pendidikan yang ada di daerah, ada yang di kota, yang daerah yang dekat ibu kota, yang jauh dari ibu kota. Ini hal yang isu yang sangat penting. Jadi kesetaraan dalam hal ini tentu bermuara kepada mutu dalam hal ini, bahwa daripada kesetaraan itu paling tidak bisa dijangkau oleh semua warga negara, pendidikan yang bermutu itu, baik dari aspek pendanaan, kemudian tuntutan kualitas pendidikan, itu kewajiban daripada pemerintah untuk menyediakan layanan-layanan pendidikan yang memang dapat dienyam oleh semua warga negaranya dari Sabang sampai Merauke, tidak pandang dia gendernya, laki-laki dan perempuan, baik itu yang orang-orang yang normal, dalam hal ini tidak penyandang cacat, ataupun juga orang-orang yang perlu berbantuan khusus itu tadi. Ya. Oke, Pak. Mungkin kalau tadi Bapak menyinggung tentang standar ya Pak, ya, standar dari pendidikan nasional di Indonesia, apakah standar pendidikan saat ini nih Pak memenuhi tuntutan zaman? Karena kan pasti pendidikan ini mencetak untuk mempersiapkan anak-anak untuk terjun ke masyarakat, terjun ke industrial gitu kan Pak ya. Apakah standar-standar ke pendidikan ini, kualitas pendidikan Indonesia saat ini itu sudah cukup baik untuk mencetak generasi-generasi yang sesuai dengan tuntutan zaman gitu Pak? Ya, jadi memang standar yang dibuat pemerintah ini memang sudah ditetapkan dan memiliki referensi tentunya, dan sudah ditetapkan cukup lama ya. Dari 8 standar itu antara lain adalah standar proses tentunya. Nah, ini juga tidak kalah penting dengan standar yang lain. Dalam hal ini proses jalannya pendidikan ini harus betul-betul sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini relevansi daripada pendidikan ini memang harus sesuai dengan pada kebutuhan saat ini dan pada masa mendatang. Jadi terkini dalam hal ini ada asesmen nasional yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal memetakan mutu pendidikan dari Sabang sampai Merauke untuk kelas-kelas tertentu tentunya. Jadi paling tidak mengetahui mutu pendidikan di Indonesia yang dilakukan setahun sekali. Jadi ada raport setiap daerah tentang asesmen nasional itu tadi. Nah, begitu juga kita masuk ke negara OECD, di mana di negara OECD itu memiliki layanan dalam hal ini memetakan mutu pendidikan dengan program yang namanya PISA, Program International Student Assessment. Jadi PISA ini dilatar belakangi bahwa pada saatnya nanti kita adalah global citizen, di mana kebutuhan kerja yang ada di Amerika misalkan dapat dipenuhi oleh orang-orang dari Indonesia dengan memiliki kecakapan tertentu tentunya. Begitu juga yang ada di Indonesia, kebutuhan lapangan kerja bisa
dipenuhi oleh warga negara dari negara lain. Nah, jadi artinya saling melengkapi. Ada suatu negara yang memiliki lapangan kerja yang besar, yang banyak, namun negaranya sendiri tidak bisa memenuhi job-job tersebut. Nah, oleh karena itu dari negara lain bisa mengisi job-job yang ada di negara yang memiliki lapangan kerja yang besar. Jadi itu salah satunya bahwa ke depan akan terjadi global citizen, pemanfaatan sumber daya manusia antar negara dalam hal bekerja itu tadi. Oleh karena itu ini suatu need, ya, kebutuhan bahwa pendidikan di dunia ini ada memiliki kesetaraan, memiliki pemetaan dalam hal ini, kecakapan, keterampilan yang relatif sama lah, ya. Oleh karena itu kumpulan negara-negara OECD ini membuat program International Student Assessment, di mana mengakses untuk anak usia 15 tahun dalam hal literasi, kemudian matematika dan IPA. Jadi 3 bidang itu saja. Nah, kemudian nanti bagaimana perbandingannya antar negara itu. Nah, ini akan memetakan mutu pendidikan di suatu negara, sehingga yang negara memiliki kompetensi yang rendah di beberapa bidang itu menjadi challenging bagi suatu negara untuk meningkatkan, sehingga nanti pada saatnya anak 15 tahun itu di usia kerja, dia bisa memenuhi kebutuhan kecakapan hidup, kebutuhan lapangan kerja di negara-negara OECD itu. Poinnya seperti itu. Jadi dia bisa memiliki keterampilan yang setara lah dengan negara-negara lain berkat pemerintahnya memperhatikan mutu pendidikan di 3 bidang studi itu, sehingga mereka bisa berkompetisi untuk mencari lapangan kerja, memenuhi lapangan kerja di negara-negara OECD itu. Oke. Setelah saya coba kulik-kulik Pak, ternyata Bapak juga tertarik ya dengan PISA sebenarnya. Iya. Mungkin Bapak bisa sharing dengan audiens kita hari ini, Pak. Sebenarnya bagaimana kondisi PISA result kita Indonesia yang terbaru nih, Pak? Mungkin boleh sedikit kasih bocoran Pak ke kita. Oke. Baik, Mila, bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang sangat baik ya program OECD ini, ya, dengan ingin menilai anak-anak usia 15 tahun yang dikatakan tadi adalah program International Student Assessment. Jadi ada 3 bidang, yaitu literasi, kemudian matematika, dan sains atau IPA. Jadi 3 bidang ini alhamdulillah di 2022 kita ranking negara kita naik, kira-kira ada yang 5 poin naik, 5 tingkat maksud saya, 5 tingkat khusus di literasi, kemudian di matematika juga. Kalau di sains itu naik peringkat kita lebih baik, maksudnya naik peringkatnya ke 6 tingkat kalau di sains. Ya, jadi seperti itu dibandingkan tahun 2018, hasil PISA 2018. Jadi ini tentunya satu titik cerah lah daripada pendidikan di Indonesia. Ada selama ini kita selalu turun, ya, walaupun kita naik di 5 tingkat atau 6 tingkat, kita sebetulnya masih di kuartil bawah sebetulnya. Sesungguhnya masih di kuartil bawah. Ya, jadi namun ini ada peningkatan, ya, peningkatan yang membaik ranking di negara kita ini, khusus untuk 3 bidang ilmu itu tadi. Jadi walaupun kita 2022 ya diambil ininya sampelnya, waktu itu adalah
akhir daripada masa pandemi COVID. Jadi dari aspek skor dari 3 bidang itu hampir semua negara turun ya skornya. Namun peringkat bisa saja, peringkat atau ranking bisa saja ada yang naik, ada yang turun ya. Namun umumnya skornya adalah turun dari hampir semua negara, skor daripada bidang ilmu itu. Jadi ya ada learning loss lah ya daripada beberapa negara. Namun Indonesia ternyata guru-gurunya bisa tidak terlalu berpengaruh terhadap learning loss, terhadap kemampuan dalam hal mengerjakan soal-soal higher order thinking skill di program assessment daripada program International Student Assessment yang diadakan oleh negara-negara OECD. Seperti itu ya, mudah-mudahan kurikulum merdeka ke depan ini yang intinya menginsertkan tentang literasi dan numerasi di dalam kurikulum merdeka bisa diinternalisasi oleh guru-guru melalui kurikulum merdeka ke semua peserta didik yang ada di Indonesia, sehingga kemampuan literasi dan numerasi peserta didik kita akan semakin baik di masa-masa mendatang. Amin, amin Ya. Pak. Jadi salah satu tantangan juga Pak ya buat Ya. kita ya. Salah satu ini sudah menjadi very good step untuk Indonesia, karena tadi peringkatnya sudah naik tapi masih di kuartil bawah ternyata. Semoga nanti untuk 4 tahun berikutnya di 2026 ya Pak ya berarti ya. Sampel selanjutnya diambil, semoga nanti Indonesia peringkatnya naik, dunia juga naik. Lebih bagus lagi kalau misalnya kita ada di atas international average sekali Pak ya. Semoga tantangan kita semua itu Pak. Oke, mungkin saya akan next ke bahasan selanjutnya nih Pak. Silakan. Mengenai tentang teknologi. Karena sekarang Oke. teknologi sudah berkembang sangat pesat ya Pak ya. Ya. Akan terintegrasi ke dunia pendidikan kita nih. Dan banyak research juga mengenai bahwa pengimplementasian teknologi dalam pendidikan itu menghasilkan hasil yang bagus gitu. Menurut Bapak, lagi-lagi saya balik ke kesetaraan. Apakah pengimplementasian teknologi atau teknologi itu bisa dirasakan secara setara oleh siswa-siswa kita dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, Pak? Menurut Bapak gimana? Ya, jadi bicara dengan teknologi dalam dunia pendidikan ini tentu sangat penting sekali, karena pendidikan paling tidak harus berbasis teknologi. Yang paling sederhana yang harus wajib ada yaitu internet sesungguhnya. Selain juga tergantung daripada bidang studinya, seperti vokasi juga itu tentu harus mengupgrade dan mengupdate daripada mesin-mesin yang ada di bengkel ya tentunya. Jadi tapi ya paling tidak di dunia pendidikan yang saya katakan tadi, program internet masuk sekolah itu sudah dilakukan lama oleh pemerintah. Namun itu harus sejalan dengan program listrik ya, listrik masuk desa, listrik kalau sekolahnya di desa ya tidak ada listrik ya susah juga. Dan ini jadi isu yang selalu dihembuskan oleh pemerintah di dunia pendidikan. Jangan sampai sekolahnya belum ada listrik seperti itu, sehingga internet pasti tidak akan masuk ya. Nah jadi saya yakin pemerintah paling tidak di level kecamatan ya sudah ada internet seperti itu. Di jaring internet ini juga harus pembangunannya harus cepat dan terus berkelanjutan tentunya, sehingga memenuhi kebutuhan yang ada di sekolah, kebutuhan daripada guru dan anak-anak. Dengan internet ini dunia bisa jadi di telunjuk kita. Cuma sebesar layar Iya, gadget ya, sebesar Pak. layar. Jadi walaupun kadang-kadang kita belum memiliki alat-alat yang canggih, tapi dengan internet kita bisa belajar alat-alat itu, walaupun baru aspek kognitif dalam hal ini. Jadi tentu untuk dunia vokasi ya tidak hanya cukup di internet, namun harus juga dengan mesin-mesin itu tadi
yang update tentunya, paling tidak ya berafiliasi ke dunia industri, ke dunia kerja. Jadi dulu ada program LinkedIn Match dulu. Jadi artinya program magang ke industri itu juga penting sekali. Karena teknologi itu yang sekarang ini adalah terkait dengan yang sedang hangat, artificial intelligence. Nah, jadi untuk di dunia kedokteran itu mengoperasi itu sudah menggunakan robot. Ya, saya dengar itu. Dan robotnya dikendalikan dengan internet gitu. Bahkan yang mengendalikannya juga jarak jauh. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali. Jadi kemajuan teknologi ini memang harus dikejar oleh pemerintah Indonesia. Jadi apa yang ada di belahan dunia sana kita harus tahu melalui internet gitu juga dengan yang ada di Indonesia. Kita bisa bandingkan. Ini suatu tantangan bagaimana kita akan mengejar program pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ini poinnya seperti itu, dan saya yakin pemerintah sudah memfasilitasi itu, terus menyempurnakan, dan kita di dunia pendidikan terus artinya memanfaatkan peluang ini untuk membekali peserta didik kita supaya tidak ketinggalan apa yang kita kerjakan yang sudah terbaik di sekolah kita ternyata belum terbaik di sekolah di negara lain. Nah, ini yang menjadi tantangan, kesenjangan, dan ini harus terus kita berdayakan dan kita kembangkan penggunaan teknologi ini tadi. Kalau berbicara internet masuk desa, listrik masuk desa, bahaya nggak Pak kalau misal siswa ini mengakses internet sendiri? Karena di internet kan banyak sekali informasi yang mungkin bisa anak-anak dapatkan aksesnya. Bahaya tidak Pak kira-kira kalau misal internet ini secara cuma-cuma gitu dinikmati oleh siswa Pak? Ya, jadi memang internet ini dua sisi mata pisau seperti itu. Betul. Ada yang tajam, ada yang tumpul seperti itu. Tinggal lagi bagaimana kita menggunakannya. Kita harus ada filter. Jadi dalam dunia pendidikan kita di kurikulum Merdeka kita kenal dengan profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, ini juga harus diinternalisasi oleh guru-guru profesional bagaimana mendidik anak-anak Indonesia yang nanti memiliki akhlak mulia dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan ciri khas daripada Indonesia. Nah, ini tentu akan mewarnai anak-anak Indonesia. Jadi SDM Indonesia yang tidak hanya pintar namun memiliki akhlak mulia. Ini yang penting. Oleh karena itu internet, teknologi tidak bisa dihalang-halangi masuk ke sekolah, masuk ke dunia pendidikan. Nah, itu harus ada, ya. Kalau tidak kita akan ketinggalan. Tinggal lagi bagaimana kita membentengi, memfilter daripada anak-anak kita melalui program-program profil pelajar Pancasila yang jamnya cukup banyak ya, 1 tahun itu. Tinggal lagi bagaimana kita meng-create aktivitas yang memiliki inovasi, memiliki kreativitas, sehingga aktivitas itu tidak membosankan dan syarat nilai daripada nilai-nilai Pancasila itu. Saya yakin dengan teknologi masuk, internet masuk, kemudian profil program P5-nya berjalan dengan baik, tentu ini akan memiliki kekuatan yang luar biasa bagi sumber daya manusia pada saatnya nanti. Luar biasa Pak, ternyata memang walaupun teknologi ini seperti Bapak katakan dua mata pisau, tapi ternyata memang kita butuhkan saat ini untuk perkembangan zaman, dan mungkin filtrasi itu bisa dilakukan oleh mungkin guru ya Pak, saya bisa bilang ya. Harus ada guru. Harus ada guru yang mungkin nggak bisa digantikan Pak dengan AI, benar ya Pak? Tidak bisa digantikan. Masalah itu kita nggak bisa digantikan. Oke, mungkin selanjutnya karena kita tadi membahas tentang guru nih Pak, sebagai dekan FKIP ya Pak, di Unsri, Coach on Coach ini adalah menjadi salah satu agen pencetak guru kalau saya bilang FKIP ini.
mungkin Bapak bisa sharing program-program apa yang Bapak punya di FKIP Unsri yang membantu mungkin calon-calon guru yang akan jadi guru nanti di masa depan untuk memberi tantangan-tantangan yang kita bahas tadi, Pak, tentang kesetaraan, tentang masuknya teknologi gitu. Mungkin Bapak bisa sharing ke kita program-program yang ada di FKIP Unsri, Pak. Ya, baik Mila, bagus sekali pertanyaannya, bagaimana kontribusi Universitas Sriwijaya dalam hal ini Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang memiliki dibebani kerja atau topoksinya, salah satunya adalah mencetak guru dengan program pendidikan profesi guru. Jadi pemerintah sekarang memang membutuhkan 1 juta guru yang profesional tentunya, dan ini menjadi tantangan kita mengawal mutu daripada guru yang dihasilkan melalui pendidikan profesi guru. Program studi pendidikan profesi guru itu salah satu yang ada di FKIP Universitas Sriwijaya dari 22 program studi, baik itu sarjana pendidikan, pendidikan profesi guru, master magister pendidikan, kemudian doktoral pendidikan. Semuanya ada 22 program studi yang kita miliki. Jadi program-program unggulan daripada program studi tersebut, jadi karena Unsri ini mengarah ke perguruan tinggi berbadan hukum, mengarah kepada world class university, tentu kita melengkapi program-program unggulan yang berorientasi internasional. Jadi baik dari S1, kemudian S2, S3 kita ada jam profesor. Jadi ada dosen yang dari luar negeri yang memiliki ranking universitas memiliki ranking dunia yang lebih baik, itu kita invite ke Universitas Sriwijaya untuk berkolaborasi dengan dosen yang ada di Universitas Sriwijaya, mengajar, kemudian meneliti bersama-sama, kemudian juga melakukan workshop, dan kemudian external examiners, jadi penguji eksternal. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi kegiatan atau program unggulan daripada Universitas Sriwijaya dalam hal ini FKIP dalam membekali calon-calon guru yang memiliki wawasan internasional. Apa yang diajarkan di belahan negara lain, kita juga menerima pengalaman-pengalaman apa yang terjadi di negara lain, di universitas luar negeri yang lain. Jadi itu program unggulannya. Selain itu juga kita tidak hanya kognitif, keterampilan, namun juga attitude-nya, sikapnya juga kita kembangkan. Dalam hal ini program-program penguatan karakter dalam calon guru profesional, program pendidikan profesi guru, kita bersinergis bekerja sama dengan Kodim Kota Palembang dalam hal menguatkan karakter, disiplin, tanggung jawab. Jadi itu sebagai hidden curriculum di pendidikan profesi guru di FKIP Universitas Sriwijaya. Pada saatnya dia bertugas di daerah terdepan, ya, terisolasi, dia tetap survive, bertahan di sana karena terinspirasi dengan tentara tadi yang dengan kedinasannya dia disiplin, tanggung jawab sudah dilatihkan. Begitu juga dengan attitude yang lain, sosial, kegiatan sosial, dan entrepreneur misalnya dalam hal ini kegiatan kepramukaan. Jadi dengan gugus depan Kota Palembang, ya, untuk pramuka, wartil cabang pramuka Kota Palembang, mereka dididik sehingga dia memiliki aktivitas, memiliki kemampuan untuk mengembangkan, mendidik, melatih anak-anak didiknya pada saatnya nanti untuk kegiatan kepramukaan. Jadi selain itu juga terkait dengan kemampuan entrepreneur daripada calon-calon guru kita, karena pada saat kuliah mereka itu memiliki program magang.
MBKM. Nah, mereka bisa 20 SKS. Ini merupakan program pemerintah ya. 20 SKS dia bisa bekerja belajar di masyarakat, kemudian selama mereka bekerja di masyarakat ada pengakuan kredit, tentunya melalui syarat dan ketentuan berlaku. Mereka harus melapor kepada koordinator program studi bahwa kegiatan magangnya apa, kemudian disetarakan, diikualkan untuk mata kuliah tertentu yang setara dengan yang ditetapkan oleh program studi berdasarkan buku panduan MBKM yang sudah diterbitkan oleh Universitas Sriwijaya. Oke. Benar-benar magang ya Pak. Magang juga. Jadi bisa tahu nanti kalau sudah terjun ke dunia kerja, ke masyarakat seperti apa sih sebenarnya gitu Pak ya. Betul nih. Bahasan kita yang terakhir nih Pak untuk sesi kita kali ini yang lagi hangat-hangat ini Pak tentang pendidikan inklusif. Nah, kan lagi hangat ya Pak kita perbincangkan perkara itu. Menurut Bapak seberapa siap sih Indonesia untuk melakukan atau mungkin mengintegrasikan pendidikan inklusif di Indonesia Pak? Iya. Memang pendidikan inklusif ini sudah ada payung hukumnya ya, sudah sejak lama, yaitu Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Nah, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu tentang pendidikan inklusi yang ada dicanangkan di undang-undang tersebut. Kemudian turunan peraturannya adalah Permendiknas Nomor 70 Tahun 2003. Nomor 70 Tahun 2009. Jadi pendidikan inklusi ini intinya bahwa lembaga pendidikan umum itu menerima peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Nah, jadi ada kesetaraan, tentunya ada persiapan-persiapan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah, tentunya baik di pendidikan tinggi maupun pendidikan dasar dan menengah. Ada sekolah-sekolah yang sudah ditetapkan adalah sekolah dengan pendidikan inklusi ini tadi, artinya memfasilitasi anak-anak atau peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus, misalnya yang terkait dengan autis misalnya. Jadi anak-anak yang memiliki kelainan dalam hal ini autis itu bisa diterima dan dididik oleh guru-guru yang telah memiliki keterampilan khusus untuk mendidik, melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Ada juga anak-anak yang disfabel dalam hal ini karena mungkin kakinya yang tidak bisa berjalan normal, ataupun mata yang kurang mampu untuk membaca dengan harus berbantuan huruf braille misalnya, dan yang lainnya lah. Jadi sesuai dengan SDM yang ada di unit pendidikan tersebut atau satuan pendidikan tersebut, SDM yang bisa melayani anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Begitu juga dengan fasilitas yang secara bertahap juga sudah dicanangkan oleh pemerintah ya, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah yang sekolah-sekolah tertentu ya, untuk memfasilitasi anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya jalur untuk yang disfabel, jalur kursi roda misalkan, atau anak-anak yang lainnya yang kurang penglihatannya kurang berfungsi misalnya, ada trek khusus. Nah, ini yang terus diprogramkan oleh pemerintah. Apalagi yang sekarang ini di fakultas kita sudah melaunching tentang zona integritas. Jadi paling tidak ada SOP standar operasional prosedur yang dibangun untuk memang kebutuhan daripada
secara umum maupun untuk layanan-layanan yang untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus seperti itu. Oke, baik. Wah, bahasannya menarik sekali ya Pak sebenarnya. Ya, Dan sangat luas Pak, ternyata kompleks sekali sangat tentang kompleks. Ya. pendidikan terutama di Indonesia dengan wilayah maritim atau geografis yang terpencar-pencar antar pulau dengan berbagai macam background suku. Mungkin kita lanjut kapan-kapan ya Pak ya. Siap. Oke, Bapak terima kasih banyak Ya, kehadirannya. sama-sama. Mohon maaf sekali jika saya ada salah kata, berarti sengaja maupun tidak. Ya. Oke, Siap. mungkin itu saja. Mungkin dari kami, sekali lagi kami mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Jangan, sorry. Boleh saya ulang nggak closingnya? Oke. Mungkin itu saja dari saya, Nila Ustaz Dewi sebagai host dan juga Bapak Hartono sebagai narasumber kita pada kali hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jangan ragu untuk memberikan komentar di channel YouTube kami. Maka dari itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke Pak, kita lambaikan tangan untuk say goodbye to our audience Pak. Bye-bye semuanya. Bye-bye semuanya. Selamat sore.